penjelasannya Oke, tadi saya Bapak bisa langsung respon ya. Oke ya, silakan Pak. Dia berkenaan dengan itu namanya kiroat. Kiroat tuh maksudnya cara baca. Ahruf tuh perkataan huruf tapi jamak. Ahruf. Oke. Jadi Huruf maksudnya tapi jamak. jamak tuh maksudnya tujuh versi Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz. Berarti di Lauh Mahfuz ada 7 versi Quran. Yang mana 7 versi itu? Dengar dulu. Dia bukan 7 versi, tetapi cara baca makna tetap sama. Contohnya saya bacakan Al-Fatihah. Saya tanya, mana yang termasuk ahruf, yang termasuk 7 bacaan pada zaman nabimu? Dengar dulu. Nah, saya nggak butuh, saya lebih tahu Quranmu dibanding kamu. Saya tanya, mengamana 7 aruf sabatu aruf pada zaman nabimu itu yang mana? Karena semuanya sudah dibakar sama Utsman bin Affan dijadikan satu. Tidak. Bacaan itu daripada dialek. Sebentar, saya tanya. Kamu sudah membaca bukunya Jalaluddin As-Suyuti belum? Hah? Saya sudah. Saya belajar Quran itu. Lah kok kamu tidak tahu kalau Utsman bin Affan itu sudah menyatukan di dalam satu ahruf? Kenapa kamu nggak tahu kalau pada zaman Utsman bin Affan sudah disatukan dalam satu ahruf? Dia begini. Dalam apa Islam ni, orang banyak daripada Afrika, daripada sini, dia ada yang dialek berbeza. Afrika? Enggak, sebentar aku tanya, pada zaman nabimu ada orang Afrika? Ada. Mana? Bilal bin Rabah itu daripada Habsyah, Ethiopia. Oke. Mana bacaan Quran Bilal bin Rabah? Mana bacaan Quran Bilal bin Rabah? Mana manuskripnya? Jangan tanya, sedangkan ibu pun tak tahu. Kamu aja nggak tahu. Saya tantang kalian Muslim seluruh Indonesia Raya dan seluruh jagat raya nih loh. Mana Quranmu? Saya tantang, mana Quranmu? Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Turun dari langit. Mana Quranmu? Mana? Quranmu yang turun dari langit ini mana? Mana Quran yang turun dari langit? Dengar dulu, boleh saya jawab? Bapak jawab saya, mana Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar? Mana Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar? Mana Qurannya? Dengar dulu. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Dengar dulu. Anda jawab pertanyaan, mana Quran yang turun dari langit? Mana? Dengar dulu. Dengar. Oke, sudah saya jawab. Boleh saya jawab? Simpan di mana? Cepat jawab, Pak. Quran yang disimpan di mana? Saya jawab dulu. Dimana, Pak? Ya, di mana langsung jawab. Saya sudah cakap dulu tiada versi. Dengar dulu. Ini Islam yang cakap. Ya? Iya, langsung jawab. Kata nabimu ada kitab Quran turun dari langit. Di mana Qurannya? Ribut aja. Mana Quran dari langit kata nabimu? Di mana Quran dari langit itu? Dengar dah. Bapak udah kayaknya emosi ya. Sabar Pak, makanya di sini sabar ya. Ketika Ibu Sofiatul menjelaskan. Dia keluar atau gimana? Iya enggak, dia udah mulai emosi. Maksudnya sabar, nanti dikasih kesempatan Pak ya. Tunggu Bu Sofi ini, Bapak pasti dikasih penjelasan ya. Jangan bentak-bentak si Bapak sih. Sabar ya. Tahu mau ngajarin. Bapak tunjukkan ya, ini loh, ini manuskripnya, ini bacaan Bilal bin Rabah nih loh. Bapak tunjukin sama saya, ini bacaan Afrika Bilal, nih ini manuskripnya Bilal. Bapak tunjukin saya, ini loh bacaannya Ubay bin Ka'ab. Ini loh bacaannya Ibn Mas'ud. Mana tunjukin sama saya? Nah itu maunya Ibu Sofiatul. Kalau Bapak kagak ada data ya agak bingung juga Pak. Masih ini saya baca surat Al-Fatihah begini, enggak. Saya minta bacaan para nabimu yang 7 versi itu mana? Ya, ini saya naikin lagi Pak, sabar Pak ya. Ini dari Malaysia kayaknya. Sabar ya, kita dengar ini penjelasan Pak, langsung aja Pak. Ya kasih dia. Betul, jawablah. Boleh. Oke, jangan bagi Ibu Manilah. Gini Pak, fokus Pak, gini. Fokus sama pertanyaan ya. Di mana yang diturunkan itu sih, apa sih namanya sih? Susah deh saya tuh. Ya langsung di mana? Quran dalam 7 ahruf itu di mana? Diturunkan mana Qurannya? Di mana?
Saya mau menjawab nih. Dengarlah dulu. Okey, begini. Iya. Dulu sebelum dikumpulkan oleh Uthman bin Affan, dia tiada baris semua. Uthman bin Affan mengumpulkan Quran itu dengan baris. Dia letak resam Utsmani. Itu dia letak baris, tanda mati, tanda itu Uthman bin Affan, zaman Uthman bin Affan. Ngawur lagi dia zaman Utsman bin Affan ada tanda mati. Ya Allah, bagilah saya jawab Kamu ngawur Pak. Nabimu itu mempunyai, saya kasih tahu kamu ya, Nabimu itu mempunyai 65 penulis. Termasuk Iya. Abu Bakar, termasuk Umar, Iya. termasuk Said bin Thabit. 65 penulis. Kamu baca bukunya Profesor M.M. Al-Azami. Iya. Saya nggak percaya kamu. Kamu baca bukunya Profesor M.M. Al-Azami, judulnya 65 penulis Muhammad. Sekarang Saya baru di mana aja. Qurannya? Mana Qurannya? Mana yang ditulis oleh 65 penulis, di mana Qurannya? Dengar. Okey. Kan sudah saya bilang dia tiada baris. Jadi bila disuruh seorang sahabat baca, dia baca dengan baca yang begitu. Alaihum. Jadi Rasulullah kata benar juga bacaan kamu ni, jangan kamu risau. Itu saja. Jadi dia mengiktirafkan ada 7 yang boleh yang boleh diterima. Tapi ada lagi yang kata 10. Itu hanya cara baca, makna tak ada beza. Sudah? Ini orang nggak ada pengetahuannya nih, Ion. Saya sarankan ya, Pak. Nih, Iya. buku-buku yang harus Bapak baca sebentar, Bang Ion. Muslim, saya kasih Anda referensi ya, buku yang harus Anda baca. Ya. Pertama, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Itu ada terjemahnya bahasa Indonesia 5 jilid. Ya, kalau Anda nggak bisa bahasa Arab. Itu dari Jalaluddin As-Suyuti. Di situ diperlihatkan ayat-ayat mana saja yang hilang di dalam Quranmu, surah-surah mana saja yang hilang di dalam Quranmu, ayat-ayat mana saja yang berubah di dalam Quranmu. Ya, kemudian Anda harus baca, kalau Anda tidak punya bahasa Arabnya, Anda baca kitab Al-Masohif karya Ibn Abi Dawud. Itu adalah anak daripada Imam Abi Dawud, penulis hadis. Anda harus baca itu, judulnya Al-Masohif, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya punya dua-duanya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di situ puluhan ribu perbedaan. Ada 13 mushaf primer, termasuk yang dipegang Hafsah, Aisyah, Anda lihat semua di situ. Puluhan ribu, ada ayat-ayat yang dihilangkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan di situ. Yang ketiga, Anda baca punya Taufik Adnan Amal. Itu ada bahasa Indonesianya tentang kanonisasi Quranmu. Yang ketiga, Anda baca bukunya Profesor M.M. Al-Azami. Judulnya Quran dari Pewahyuan sampai Sejarah. Yang kelima, saya sarankan Anda baca bukunya Munim Siri, Rekonstruksi Islam Awal. Tentang bagaimana Quranmu itu dibentuk dan bagaimana kanonisasi itu terjadi perdebatan antar para sahabat karena ayat-ayatnya tidak sama dan ayat-ayat mana saja yang diubah oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebelum Anda baca itu semua, jangan naik deh sama saya ya. Saya tidak melayani yang begini-begini. Ya, yang kayak tadi itu Anda cuma hari Jumat nongkrong di masjid dengerin Ustadz. Itu sama kayak orang Kristen yang kalau seminggu ibadahnya cuma sekali, bahkan ada yang setahun cuma 2 kali, yaitu Natal dan Paskah. Ya, tidak pernah belajar Alkitab tapi mau berdebat dan berargumentasi. Aduh, cepet deh saya menghabiskan waktu sehari 6 sampai 7, 8 jam untuk belajar Alkitab. Anda hanya setahun Natal sama Paskah, kemudian Anda ngomong, Bu Safi itu nggak betul, Bu Safi nggak betul, itu nggak betul, saya nggak pernah dengar begitu, saya sudah Kristen dari sejak tulang sulbi. No, yang begitu-begitu saya tidak melayani. Betul. Oke nih, teman-teman Muslim ya, kan udah dibilang fokus sama pertanyaan Bu Sofiatul. Kalau kalian tidak kasih data, ya itu maaf aja nih ya. Tadi pertanyaan jawabannya itu bukan data, itu udah umum ya. Bu Sofi, Bu Uti itu udah umum ya jawabannya ya. Nah makanya ketika Ibu Sofiatul kasih begitu, kalian catat. Kalau punya uang ya kalian beli ya, belajar gitu ya.